Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Alisa Mustari dari kelas non reguler B semester 3 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan kedua oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, pembahasan pertama yaitu B. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hammel. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori-teori ini terdiri dari teori objektif atau formil, yaitu perbuatan ini dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua, teori objektif, yaitu material yang menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Baik, kemudian unsur-unsur percobaan, yang pertama adanya niat, kedua ada permulaan pelaksanaan, tiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Yang kedua adanya permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Ares Hograd atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan A masuk ke rumah B yang menaruh barang-barang yang mudah terbakar di setiap kamarnya, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut peradilan di Hetersgenshof, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 junto pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa HOP atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan HOP dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas, atau alat yang digunakan macet atau rusak. Yang kedua akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-gerik untuk mencuri telah diketahui orang lain. Yang ketiga adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya pada daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Dan yang kedua, tindakan penyelesaian, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya
akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan memori Van-Tohliting mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan memori Van Tohliting tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Kemudian D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Kemudian, tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Dan yang terakhir, perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut memori Van Tohliting, tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Memori Van Tohliting membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya, dibedakan A. Tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana, misalnya meracun dengan air kelapa muda. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran, menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2 KUHP. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang TPE, kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Kemudian terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatan selesai.